Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mas Depok, Bapak Haji Dedi Judayani MM. Yang terhormat Bapak pendamping kita dari BOM Malang, Bapak Supono, SPDSP, MT, alhamdulillah kita masih tetap standby bersama kita. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pendampingan yang tetap semangat sampai hari kedua ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan juga insya Allah menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan kita 2 hari ini bersama pendamping dari BOM Malang sudah selesai, dan besok masih ada lagi satu kegiatan dengan pendamping kita dari Polban Badung. Sebelum acara ini kita tutup, ada beberapa arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga mungkin pesan juga dari Bapak pendamping kita dari Malang. Untuk itu, kepada yang pertama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mas Depok, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Judayani MM, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada hubungan dengan Allah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Supono dari BPKMPP BOM Malang, yang saya hormati para pasien, program kalian, Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan satu fase, satu tahap berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan implementasi pembelajaran yang paradigma baru melalui SMK Pusat Keunggulan. Dan insya Allah besok kita juga dilanjutkan dengan pendamping dari Politeknik di Bandung. Yang insya Allah besok jam tidak pagi jam 9 sudah sampai ke lokasi. Tentunya saya hormati bahwa pendampingan implementasi pembelajaran yang baru di SMK Pusat Keunggulan adalah sebuah program di mana SMK kita sebagai SMK Pusat Keunggulan yang tentunya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran khusus yang kelas 10 berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru. Bahwa hal ini memang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Vokasi ingin ada sebuah perubahan tentunya di SMK Pusat Keunggulan ini. Dan tentunya bahwa di dalam pembelajaran implementasi kurikulum dengan paradigma baru dan tanggal Bapak Ibu kemarin menyelesaikan pos kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian belajar, kemudian tahapan besok tentunya juga ada hal yang berbeda karena PT Perguruan Tinggi Vokasi Polban itu sendiri adalah bagian dari perguruan tinggi vokasi. Mengapa mengambil ada pendamping dari perguruan tinggi dan dari balai besar penjaminan mutu? Hal ini dilakukan bahwa diharapkan SMKPK ke depan ini betul-betul memperlihatkan ada sebuah perubahan
yang menjadi titik tekan bahwa perubahan paradigma ini yang diharapkan oleh Dirjen Vokasi bahwa terjadinya hubungan harmonisasi kaitan dengan program Link and Match, Link and Supermatch, bahwa kerjasama SMK dengan Dudika ini harus betul-betul terjalin hubungan yang harmonis. Ketika melakukan sebuah pernikahan, maka terjadilah sebuah keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Dan kita SMK dengan pihak Dudika itu harus dilakukan seperti itu. Program Link and Match yang dilakukan di semua SMK PK bertujuan bagaimana membangun harmonisasi ya hubungan antara dunia usaha, dunia industri dengan SMK. Bagaimana penelusuran lulusan, bagaimana Bapak Ibu guru khususnya guru produktif melakukan pemagangan, pembelajaran di industri. Begitu juga bagaimana dari pihak Dudi datang ke sekolah kita sebagai guru tamu, memberikan pencerahan, menyampaikan ilmu perkembangan baru yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Nah, inilah perlunya ada sinergitas antara SMK dengan pihak Dudi. Ini yang diharapkan. Begitu juga pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri atau KADIR, ya, itu harus melakukan ada semacam sinkronisasi yang menyangkut kurikulum. Karena melalui KADIR itulah sebagai jembatan, ya, begitu juga dengan APindo-nya sebagai jembatan yang menjembatani antara SMK dengan pihak Dudika. Alhamdulillah bahwa kita pun ya telah kerjasama dengan Kadin Kabupaten Karawang, kami insya Allah akan menjembatani. Nah, besok akan kita undang, insya Allah akan datang dari Auto 2000, dari PT Trijaya Teknik, insya Allah akan datang ke sini. Nah, oleh karena itu keberadaan perguruan tinggi vokasi yang sudah memiliki pengalaman dalam hal program Link and Match boleh kita hadirkan pihak Dudinya. Insya Allah beliau akan datang ke sini. Begitu juga perusahaan-perusahaan lain yang sudah jalan, di antaranya PT Posko yang memberikan bantuan CSA berupa mebler dan sudah menciptakan industri. Nah, untuk tahun pelajaran sekarang, ya, khususnya kelas 10, dari mulai TBSM, TKL sampai ke TKJ, itu kita membuka kelas industri. Setiap jurusan satu rombongan belajar. Yang sudah berjalan, kita kelas posko yang ada di jurusan TMI. Nah, kemudian juga otomotif, ya, sebagai lokomotifnya ini otomotif, ya, TKRO ini menjadi lokomotif karena bantuan CEO, ya, itu khusus untuk jurusan otomotif. Sehingga ini harus mengimbas kepada jurusan-jurusan lain di luar TKRO yang sekarang namanya teknik otomotif saja. Gitu. Jadi kita ini memang ada sebuah pergerakan, ya, ada sebuah perubahan di mana kurikulum operasional satuan pendidikan yang bervolume pada visi misi sekolah dengan bagaimana menciptakan, ya, sebuah pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai profil pelajar Pancasila. Itu adalah sebuah paradigma baru. Nah, kita pun kaitkan dengan konsep Jabar Masagi. Jadi SMKPK juga harus dihubungkan dengan kearifan lokal. Jadi ada kearifan lokal di Jawa Barat, Pak. Jabar Masagi ada 4 hal, yaitu niti harti, niti surti, niti bakti, dan niti bukti. Ya. Surti, harti, bakti, dan bukti.
Nah itu kearifan lokal, ya konsep budaya Jabar Masagi juga harus diterapkan nilai-nilai itu. Ya, niti hati, artinya paham terhadap budaya yang ada di Jawa Barat. Niti surti, perasa, jadi ngarasa, orang teh ngarasa. Niti bakti, bagaimana kita mengabdikan diri, membaktikan diri. Dan niti bukti, mari kita membuktikan bahwa kita bisa sesuai dengan konsep moto SMK bisa. Kita harapkan seperti itu, Bapak sekalian, sebagai Bapak Ibu penggerak. Kalau di SMA, SMP, SD namanya SMA penggerak, SMP penggerak, SD penggerak. Nah, SMK namanya lain, SMK Pusat Keunggulan. Sesungguhnya sama. Ya. SMA penggerak di Karawang cuma ada 2, SMA Cikampek sama SMA 6. Kalau SMK PK negerinya ada 5, swastanya ada 7. Lebih banyak SMK sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai SMK penggerak ya, harus mampu memobilisir, menggerakkan ya, kehidupan pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran sekarang dengan paradigma baru, pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik, berbasis pada anak. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana menciptakan budaya kerja, bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila yang diantaranya nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai akhlakul karimah ditanamkan di sana, keimanan ketakwaan dan berakhlakul karimah, nilai-nilai kebinekaan yang global. Kemudian juga ada nilai-nilai kemandirian, gitu. Kemudian nilai-nilai nalar kritis. Nah, itu harus dikembangkan makna. Oleh karena itu, berhubung pembelajaran dengan paradigma baru berorientasi pada nilai-nilai itu, bagaimana kita membangkitkan potensi-potensi pelajar, potensi peserta didik, ya. Jadi sudah tidak zaman lagi sekarang dengan konsep metodologi belajar dengan sistem indoktrinasi. Tapi kita harus mampu menggali potensi siswa, mengembangkan potensi siswa, bagaimana pengembangan akhlak dengan apa yang tercantum dalam konsep pelajar Pancasila itu kita gali, sehingga siswa merasa belajarnya betul-betul merdeka. Sebab konsep belajar merdeka itu memang datang dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah menanamkan konsep merdeka belajar. Nah ini sesungguhnya ya, apa yang disampaikan pada Mas Menteri beberapa waktu yang lalu tentang konsep merdeka belajar itu sesungguhnya bahwa ya, anak tidak lagi mendapat tekanan, ada diusahakan PR dan sebagainya, tapi anak mampu mengekspresikan diri, menggali potensi dirinya, kemudian oleh Bapak Ibu difasilitasi, sehingga Bapak Ibu sebagai fasilitator dan mengembangkan, menumbuhkan potensi peserta didik. Kita gali, ya. Kemudian disapa melalui WA group, nggak apa-apa, anak-anak gimana pas sudah menyelesaikan sholat maghrib misalkan, bagaimana kalian hari ini sudah membantu orang tua apa belum? Hal-hal seperti itu artinya kita menyentuh jiwa anak-anak, bukan hanya memberikan tugas semata-mata dalam kaitan formal pembelajaran, tapi dalam hal ini menyampaikan hal-hal yang bersifat informal kepada peserta didik. Itu sangat perlu sekali. Anak-anak kita butuh perhatian. Nah, disitulah sebuah konsep ya, belajar yang menyenangkan, sekolah yang menyenangkan. Seperti itu barangkali. Kami berharap bahwa kegiatan tidak hanya sebatas seremonial, itu bagaimana kita mampu mengimplementasikan, kita mampu melaksanakan ya,
apa yang telah kita rumuskan bersama dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, juga modul ajar. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, mari kita sama-sama ya, untuk mengabdikan diri kita kepada peserta didik, kepada anak-anak kita yang harus diberikan bekal masa depan dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai toleransi ya. Kemudian kita tumbuhkan anak-anak kita, dipancing untuk timbullah kreativitas dan berdaya nalar tinggi, nilai kritis gitu. Sehingga tadi jangan ada semacam indoktrinasi ya, pemaksaan kehendak dari bapak ibu guru kepada peserta didik, tapi marilah kita tumbuhkan potensi-potensi ya, kembangkan potensi-potensi minat belajar anak, sehingga anak itu kembang dengan sehat, memiliki nilai-nilai yang positif seperti itu. Nah, saya barangkali Bapak sekalian berkaitan dengan bagaimana pada hari ini ya, kita melaksanakan pendampingan yang dipimpin oleh Bapak Supono yang cukup jauh dari Jawa Timur, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, khususnya bidang otomotif dan elektronik. Jadi BOE itu singkatan bidang otomotif dan elektronik. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Bapak sekalian dari Pak Supono selama 2 hari ini ya, lagi bermanfaat. Dan BOE Malang itu terkenal dengan ya bidang elektronik dan otomotif ya Pak ya, jadi sosok sekali Bapak ya, alhamdulillah menjadi pendamping di SMK 1 semester itu Pak, karena memang yang menjadi tujuan COI ini adalah bidang otomotif, namun tetap harus menularkan ya, menularkan atau berimbas kepada program keahlian jurusan lain, menjadi jurusan-jurusan lain. Saja barangkali sebagai hal berkaitan dengan harapan saya sebagai pimpinan di SMK 1 Mas Dengkong, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, insyaallah bahwa mudah-mudahan minggu-minggunya akan datang kami akan ada tatap muka terbatas sesuai dengan PPKM yang sudah turun, mudah-mudahan Karawang juga sudah level 3, mudah-mudahan minggu depan level 2, dan insya Allah sudah bisa paling tidak pertengahan September sudah bisa mulai tatap muka terbatas. Saya barangkali sekaligus ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini yang dibimbing langsung oleh Bapak Supono dari DPPP NPP BOE Malang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan pencerahan kepada kita semua, dan mungkin nanti setelah pesan dari Bapak pendamping, jadilah kiranya Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya sepatah kata atau pesan dan pesan dari pendamping kita dari BOE Malang, untuk itu kepada Bapak Haji Supono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kesempatan siang ini meskipun ya jam tidur itu. Jadi kalau saya ngajar siang jam perjuangan ya. Kalau di Malang itu. Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali bersama Bapak Ibu di sini untuk melaksanakan tugas masing-masing. Bapak Ibu bertugas untuk menyelesaikan tugasnya, buat kos dan kos, membuat modul dan sebagainya. Saya dari Malang untuk mendampingi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat ya.
Sekali lagi terima kasih sekali, kami di sini dilayani Pak, luar biasa dijemput. Saya belum sudah di awal supaya ini harus siap pagi-pagi nih saya. Dan Pak Awas juga luar biasa, senang sekali saya kayak di rumah sendiri nih. Nggak ada di Malang gitu. Bapak pendidikan saya Pak Ki Hajar Dewantoro itu menghambakan ke siswa gitu. Bahasanya kan gitu di sampai gitu. Jadi kita itu ngikut siswa. Jadi lebih kalau dulu kan di manusia, tapi ini lebih ke anak itu, karena itu masa depan kita. Karena dia itu punya potensi yang mereka itu butuh penanganan yang tidak bisa diseragamkan. Gitu. Yang itu diseragamkan. Yang dicontohkan kalau di filosofi itu kan, ya sama-sama Pak petani itu kan nanam jagung sama nanam padi kan beda. Sama-sama mengairinya ya, tapi kan beda, kadarnya macam beda. Bukan dia ikut kita kan punyanya ember, siram semua satu ember. Itu yang masalah. Padahal dia butuhnya nggak satu ember. Jadi ini yang menurut saya menjadi tugas kita, bagaimana kita tidak hanya memanusiakan manusia sebagai anak yang memang punya takdir, ya punya potensi, punya kodrat, tetapi bahwa kita punya kewajiban bahwa mereka itu memang punya dunia sendiri, yang punya kodrat zaman dan kodrat keadaannya sekarang ini. Jadi kodrat keadaan, kodrat zaman. Keadaannya dia itu seperti apa, bawaannya dari sana itu seperti apa, dari yang kuasa seperti apa, dan zamannya seperti ini. Nah ini kita disuruh lebih lebih dari manusia, ya lebih lagi. Kalau kemarin bahasa manusia itu masih biasa ya, nggak boleh mukul macam-macam itu kan sudah nggak ada sekarang mukul. Jadi kita ngeras itu kan juga nggak ada, atau bully dan sebagainya tidak ada di sekolah ini. Kalau dulu saya masih merasakan saya sampai kelas dipukul itu. Kalau bapak-bapak udah pernah di kelas 3 saya, jadi ini semua gitu. Masih ada, saya sudah nggak ada dipukul itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini contoh modul ajar yang kami bikin Pak waktu pelatihan kemarin di sekolah kedokteran. Dan ini tidak semua pertemuan, untuk satu pertemuan ini satu elemen aja Pak. Ininya bidang kajian teknologi manufaktur, program teknik elektronika, mata pelajarannya dasar-dasar teknik elektronika. Ini kebetulan kami bikin ini yang daring Pak. Yang daring seperti biasa, ini kompetensi awalnya. Elemennya ini Pak, K3, tanaman hidup dan budaya kerja industri. Ini kompetensi awalnya, memahami profesi, kewirausahaan serta peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Ini deskripsinya, fase pencapaian, mampu menerapkan K3LH dan model kerja industri, antara lain praktek kerja yang aman, bahaya tempat kerja, prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri. Profil pelajaran paling kita masukin semua untuk bahan pelajarannya, internet dan alat tulis lainnya. Untuk alat prakteknya bisa pakai laptop, PC ataupun Android. Nah ini media pelajarannya, tayangan dulu Pak, tayangan video tentang K3. Biasanya bentuknya animasi Pak, biar tidak terlalu ekstrim anak lihatnya Pak. Ini target pembelajarannya problem solving. Jadi pembaca masalah ketika anak melihat tayangan seperti tentang K3, nanti dia akan tahu apa sih penyebabnya, faktor apa sih kemudian yang menjadi hal itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kepada kita karena kita yang
workshop pendampingan implementasi pembelajaran dan paradigma baru bagi kurikulum SMK 1. Salam Allah kita sampaikan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati bapak-bapak dari Politeknik Bandung, pertama Ketua Jurusan Bapak Hidayat, Pak Syahid Hidayat, kemudian Bapak Musamad dan Pak Aris. Selamat datang di SMK 1 Masjid Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sujono dari mitra kita dari PT Auto 2000. Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru ini saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini hari yang ketiga Pak, karena kemarin 2 hari pendampingan dilakukan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu dari bidang otomotif dan elektronik Malang selama 2 hari. Alhamdulillah telah menyelesaikan kurikulum operasional satuan pendidikan dan modul ajar. Hari ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi pencerahan dari Politeknik Negeri Bandung sebagai pendamping yang akan melakukan pendampingan di SMK 1 Masjid ini sampai bulan Desember. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan pada sambutan yang kemarin, SMK Genblok sebagai SMK Pusat Unggulan yang ditetapkan oleh Dirjen Operasi melalui Permendikbud Nomor 165/M/2021 bahwa SMK Pusat Unggulan tentunya harus bisa membedakan dengan SMK lain. Oleh karena itu perlu ada perubahan paradigma baru baik dalam pembelajaran, dalam mengelola manajemen, dalam tata kelola, bagaimana mensinergikan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama ingin kami mengaturkan terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah dan tentunya sebelumnya kami ucapkan juga mohon maaf apabila kedatangan kami menjadi merepotkan Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati para wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian, juga yang kami hormati perwakilan dari industri Toyota Auto 2000, Auto 2000 sama PT Wijaya Teknik. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan adanya support atau dukungan dari industri, SMK 1 Nasdem ini insya Allah bisa maju sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Karena salah satu bentuk kemajuan yang diharapkan adalah adanya dukungan atau adanya support tadi dari industri. Karena industri ini adalah sebagai user, sebagai pengguna dari anak-anak kita, dari alumni kita. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari Politeknik Negeri Bandung ditugaskan untuk mendampingi SMKN 1 Nasdem ini. Pertama ingin saya sampaikan bahwa nama saya Syarif Hidayat. Kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Bandung. Dan ini rekan-rekan kami adalah Pak Musamad ini sama Pak Aris yang sebagai PIC-nya atau penanggung jawab nanti sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian. Nah, kedepannya mungkin kalau ada pertemuan lagi bisa beliau-beliau berdua saja di sini. Jadi saya hanya mengantar beliau-beliau aja untuk sekali ini, insya Allah. Atau siapa tahu saya juga ikut lagi, nggak masalah. Nah, tentunya nanti komunikasi tidak hanya kita harus ketemu seperti ini. Komunikasi bisa melalui
webinar atau Zoom meeting atau Gmail atau apa saja, atau bisa juga komunikasi chatting lewat WA atau SMS atau email apa saja, gitu ya. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa SMKN 1 Remes Depok ini sebagai salah satu SMK pusat keunggulan. Artinya ada sesuatu yang diunggulkan sebagai ciri khas dari SMKN 1 Remes Depok ini. Nah, kalau ini kita punya satu unggulan, artinya nanti sebagai referensi dari SMK-SMK lain. Misalkan sekarang adalah yang diunggulkan otomotif, Pak ya. Nah, otomotif ini sebagai unggulan dari SMKN 1 ini. Karena ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, saling terkait, saling membutuhkan. Kami dari industri butuh anak-anak, dan anak-anak pun juga harus butuh apa sih yang dibutuhkan dari industri. Itu harus disampaikan juga. Jadi terjadi komunikasi dua arah sehingga akan memberikan hasil, memberikan kualitas yang lebih baik. Tempat tidak jadi masalah, mau di kota, mau di luar kota. Kalau semangatnya itu adalah semangat bersama untuk memajukan bersama, rasanya tidak ada yang tidak bisa. Tapi kami yakin buat teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Remes Depok mempunyai semangat yang luar biasa, sehingga insya Allah nanti bisa memberikan output yang jauh lebih baik dari sekolah-sekolah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hari ini kalau sudah selesai dua pembelajaran, dua materi aja, yaitu pembuatan pos sama modulator. Untuk acara hari ini kita tutup saja dengan sama-sama ucapan alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga setelah itu tadi oleh Bapak Kepala Sekolah dari pula kegiatan kita pada hari ini bersama pendamping dari Dewan Malam. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.